Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, semoga semuanya sehat. Sekarang kita belajar tentang pergeseran kesetimbangan. Ini mengikuti asas Likatelir bahwa jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan, yaitu berupa aksi, sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan, pergeseran maksudnya, yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Jadi intinya kalau ada aksi terjadilah suatu reaksi. Ini prinsipnya adalah mudah, bahwa kalau dia diberi, dia akan memberi. Kalau dia diambil, makanya dia akan mengambil. Yang digambarkan ibu di bawah ini adalah ini suatu bejana. Kalau diisi air ini tingginya segini. Kalau akan ditambahkan pasti nanti ini akan naik. Nah, yang dimaksud ibu, ini diberi, dia akan memberi ke arah yang berlawan. Sebaliknya, kalau airnya diambil, nanti dia akan mengambil. Jadi ini akan menjadi lebih rendah. Jadi kalau diberi dia akan memberi, kalau dia diambil dia akan mengambil. Ini. Jadi diberi memberi, diambil dia akan mengambil. Ini berlaku di pengaruh konsentrasi. Jadi pergeseran kesetimbangan yang pertama adalah pengaruh konsentrasi. Kuncinya bahwa penambahan konsentrasi atau yad bergeser menuju arah lawan. Kayak ini tadi, ini dikasih berarti bergeser ke lawannya. Tetapi kalau yadnya dikurangi, pengurangan yad bergeser menuju arah yad yang dikurangi. Ini kalau diambil makanya akan bergeser ke arah yang diambil. Contoh, di dalam reaksi Fe3+ ditambah SCN- berkesetimbangan menjadi ini ya. Kalau Fe3+ ditambah ya, ini yang ditambah ruas kiri, pasti dia akan memberi ke ruas kanan. Berarti reaksinya bergeser ke kanan. Kalau SCN dikurangi, yang dikurangi kan ruas kiri, berarti akan bergeser ke arah dia. Arah dia adalah di kiri. Berarti kalau SCN- dikurangi, bergeser ke kiri. Kalau FeSCN2+ ditambah, yang ditambah ruas kanan, berarti dia akan memberikan ke arah lawannya. Lawannya adalah kiri, berarti reaksinya bergeser ke kiri. Semoga jelas ya. Kemudian pengaruh tekanan atau volume hanya berlaku pada kesetimbangan yang melibatkan yad berwujud gas. Kalian harus ingat, kalau ibu tuh punya tabung A dan B diisi udara, ini segini, ini lebih rendah. Misalnya pompa ya, pompa ban, itu klepnya ini di atas, ini di bawah. Volumenya besar yang A dibanding yang B. Jadi volume A lebih besar dibanding volume B. Nah, kalau pompa posisinya seperti ini, berarti ini tekanannya lebih besar. Berarti kalau volume A lebih besar dari volume B, tekanan B yang lebih besar, artinya tekanan A-nya lebih kecil dari tekanan B. Disimpulkan oleh ibu bahwa volume berbanding terbalik dengan tekanan. Kalau volumenya besar, tekanannya kecil. Kalau volumenya kecil, tekanannya besar. Begitu seterusnya. Nah, tadi ibu udah sebutkan ya, kalau volumenya besar, tekanannya kecil. Kalau tekanannya besar, volumenya kecil. Nah, pada prinsipnya, tekanan diperbesar bergeser ke arah jumlah mol yang kecil. Nah, kalian yang penting mengingat kembali bahwa kalau reaksi seperti ini, jumlah mol ruas kiri ini tidak ditulis berarti molnya 1. Koefisiennya menunjukkan mol kalau tidak ada kata-kata molnya ya. Koefisiennya ini 3. Koefisien NH3-nya 2.
Jadi ruas kiri molnya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ruas kanan hanya 2. Berarti 4 lebih besar daripada 2. Kalau tekanan diperbesar, tadi Ibu bilang, kalau tekanan diperbesar bergeser ke mol yang kecil. Molnya yang kecil yang ini, yaitu di ruas kanan. Berarti kalau tekanan diperbesar bergeser ke kanan. Kalau volume diperbesar itu artinya tekanannya diperkecil. Kalau tekanan diperkecil mengarah ke jumlah mol yang lebih banyak. Jumlah molnya banyak yang kiri, yaitu ada 4 mol. Berarti kalau volume diperbesar bergeser ke kiri. Semoga jelas ya. Selanjutnya pengaruh suhu. Nah, untuk pengaruh suhu ini terkait dengan reaksi termokimia, yaitu ada reaksi eksoterm, masih ingat ya, menghasilkan kalor, menghasilkan panas, membebaskan panasnya. Dan reaksi endoterm membutuhkan kalor, membutuhkan energi, memerlukan panas ya. Kalau suhu dinaikkan bergeser ke arah endoterm. Ini penyesuaiannya seperti kita. Kalau kita kedinginan pasti mencari panas ya. Kalau kita kepanasan pasti kita mencari dingin. Sama. Kalau suhunya naik, dia mencari yang dingin, yaitu ke arah endoterm. Nah, kalau suhunya diturunkan, bergeser ke arah eksoterm. Nah, kalian harus ingat bedanya eksoterm dan endoterm. Contoh, reaksi seperti ini bolak-balik. Artinya kalau ke kanan, ditulisnya seperti ini. Tandanya delta H-nya positif. Nah, ini kalau ditulis ke kiri, seperti yang bawah ini. Kalau reaksinya dibalik, tandanya untuk delta H juga dibalik. Masih ingat ya, kalau delta H-nya plus, berarti reaksinya endoterm. Kalau delta H-nya negatif, berarti reaksinya, eksoterm. Nih kuncinya. Kalau suhu dinaikkan, bergeser ke kanan. Kalau suhu diturunkan, bergeser ke kiri. Nah, yang keempatnya adalah pengaruh katalis. Nah, katalis tidak mengubah arah pergeseran kesetimbangan. Katalis hanya mempercepat tercapainya reaksi kesetimbangan. Nah, Ibu mengulang pada pembahasan nomor 3 ya. Tadi Ibu belum memberikan contoh. Ini kalau untuk ini, kalau suhu dinaikkan, suhu naik. Kalau naik kan mengarah ke endoterm. Endotermnya yang positif yang ke kanan. Berarti ini bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan. Kemudian kalau suhu diturunkan, kebalikannya, suhu turun ya. Kalau diturunkan mengarah ke eksoterm. Eksotermnya yang tandanya negatif. Yang negatif ini berarti ini tanda negatif delta H-nya reaksinya ke kiri. Berarti kalau suhunya diturunkan bergeser ke kiri. Nah, kalau kalian mau lebih jelas lagi, di classroom udah Ibu sampaikan materi, yaitu pada KD 3.9. Silahkan nanti dipelajari supaya lebih jelas lagi. Kemudian untuk menguatkan kemampuan kalian, ini ada soal latihan. Semoga kalian tidak ada masalah untuk mengerjakan soal latihan ini. Selamat belajar, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.